Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu, setelah api menghanguskan barisan orang-orangan sawah dan sosok Kalaseno lenyap terbakar oleh kekuatan Panjul, suasana Desa Melangi menjadi sunyi. Bau anyir dan asap masih membekas di udara. Pak Suwarno yang sejak awal menduga Panjul bukan pemuda biasa, kini menatapnya dengan mata penuh tanya. "Le, sebenarnya kamu ini siapa toh?" tanya Pak Suwarno sambil mendekat. Panjul yang masih terengah menatap sosok-sosok warga di belakang, lalu menoleh ke arah Sentot dan Edi. "Saya cuma orang biasa, Pak. Tapi kalau ada yang zolim dan main-main sama warga kecil, saya berubah jadi nggak biasa," jawab Panjul, senyum kecil menghiasi wajahnya. Sentot bertepuk tangan kecil sambil berseru, "Wah, hebat Mas Paco, tangannya bisa keluar api. Nanti kalau bakar singkong nggak ada korek, bisa pinjam sebentar." Edi hanya geleng-geleng kepala. Setelah kejadian malam itu, mereka semua sepakat untuk melaporkan langsung kejadian ini ke Pak Lurah keesokan harinya. Maka pagi harinya mereka berlima, Pak Suwarno, Edi, Sentot, Panjul dan satu warga lain yang ikut ronda bertemu di balai desa. Pak Lurah menerima mereka dengan wajah cemas. "Jadi, kalian melihat sendiri makhluk-makhluk itu muncul?" tanya Pak Lurah tak percaya. "Bukan cuma muncul, Pak Lurah. Mereka disuruh oleh sesuatu, dan orang-orangan sawah itu cuma gedok," jelas Panjul dengan nada tenang. Pak Lurah mengangguk-angguk. "Saya sudah panggil seorang dukun dari luar desa. Namanya Mbah Sarka. Katanya dia pernah menanggulangi gangguan serupa di desa lain. Malam ini dia akan datang." Sentot dan Panjul saling berpandangan. "Aku ikut nanti malam, Pak," ucap Panjul cepat. Malam pun tiba. Di balai desa, warga berkumpul. Lilin-lilin besar menyala di berbagai sudut ruangan. Mbah Sarka datang mengenakan jubah hitam, membawa tasbih kayu besar dan tongkat kayu cendana. Sorot matanya tajam, namun sesuatu terasa ganjil. Ia duduk bersila di tengah ruangan, mulai membaca doa-doa dan memanggil penjaga-penjaga gaib desa. Tapi Panjul yang sejak awal memperhatikan mulai mencium keanehan. Dari gerakan tangan Mbah Sarka, dari lafal doanya yang terdengar aneh. Sentot membisik ke Panjul, "Lihat tangannya." "Kenapa tangannya?" "Lambang metal." "Ngapain kamu ngurusin tangannya lambang metal? Fokus aja sama keadaan." Sentot markotot, bikin leher berotot.
Ritual terus berlangsung sampai tiba-tiba angin berhembus kencang dari luar jendela. Api lilin bergetar dan terdengar suara lolongan dari luar desa. Basarka tiba-tiba berdiri dan membuka matanya lebar. Langit malam di desa Melangi berubah muram. Awan pekat menggulung seperti kain hitam raksasa yang menutupi cahaya bulan. Angin bertiup aneh, bukan sejuk seperti biasanya, tapi membawa hawa amis dan keringat dingin yang membuat tengkuk merinding. Basarka berdiri di tengah halaman balai desa dengan tatapan kosong, tapi jemarinya mulai bergerak-gerak, mengguratkan simbol-simbol di udara. Tidak ada suara dari mulutnya, tapi tanah di bawah kaki Panjul bergetar. "Tot, ini kayaknya bukan dukun sembarangan," bisik Edi menggenggam lengan Sentot. Sentot mengangguk pelan. "Aku udah curiga dari tadi, tapi Mas Pacul kayaknya udah tahu duluan." Benar saja, Panjul yang tadi santai sekarang berdiri dengan kaki menganga selebar bahunya. Kedua tangannya mengepal dan mata anak muda itu tampak menyala seperti bara yang baru dihembus api. Tiba-tiba tanah di depan Basarka pecah seperti retakan yang menjalar dengan cepat. Dari lubang itu melesat makhluk-makhluk hitam berwujud samar seperti jelmaan bayangan manusia. Namun tubuh mereka besar, tinggi, dan memiliki tanduk-tanduk tajam di kepalanya. Mata mereka merah menyala dan mulut menganga penuh taring kabur seperti kabut hitam pekat. "Kalaseno!" seru Panjul. "Pasukan suruhan dari alam bawah!" Salah satu makhluk Kalaseno melesat ke arah Panjul. Cakarnya panjang, suara langkahnya seperti seretan batu. Panjul menghindar ke samping satu putaran, lalu menghantam dengan kepalan tangan yang menyala api merah kebiruan. Dentuman keras terdengar saat kepalanya mengenai dada makhluk itu. Tubuh raksasa bayangan itu terpelanting dan terbakar menjadi abu. "Buset, Panjulman, beneran nih berantemnya?" gumam Sentot sambil melongo. 5 makhluk Kalaseno melompat serentak dari arah yang berbeda. Panjul mengangkat kedua tangannya, berputar di tempat, dan dari ujung telunjuknya keluar gelombang energi berbentuk pusaran angin tajam. Mereka terlempar sejauh 5 meter dan jatuh berguling, mengerang dalam bahasa yang tidak dimengerti. Basarka kini mulai menggeram, tangannya terbakar api kehijauan. Dia mengambil sebilah keris dari balik jubah dan mengarahkannya ke langit. Langit menyala ungu, dan dari balik kegelapan muncul satu makhluk setinggi pohon kelapa. Kepalanya besar dan bertanduk 2, matanya seperti 2 bola bara, dan punggungnya dipenuhi tombak-tombak kecil yang berputar seperti kipas. "Samber alas," bisik Panjul. "Kroco-kroco terakhirnya keluar juga." Makhluk itu mengaum dan bumi berguncang. Sebuah batu besar terbelah. Angin menyapu seluruh halaman balai desa hingga semua yang tidak kuat bertahan terjatuh dan merangkak mencari tempat berlindung. Tapi Panjul tetap berdiri, matanya bersinar perak sekarang. Dari saku celananya, ia mengeluarkan selembar kain putih bertuliskan huruf-huruf Araf gundul, lalu melilitkannya ke tangan kanannya. Tangan kanannya membesar diselimuti cahaya emas, dan dengan satu lompatan dia meninju perut Samber alas. Dentuman seperti meriam meledak dan tubuh raksasa itu terdorong mundur, menabrak beberapa Kalaseno lain yang sedang bersiap menyerang dari belakang. Pertarungan berlangsung cepat. Panjul menghindar, menangkis, meninju, dan sesekali melemparkan ayat-ayat suci yang berubah menjadi tameng cahaya. Kalaseno tumbang satu demi satu, terbakar atau meleleh menjadi bayangan lumpur sebelum akhirnya lenyap. Basarka yang menyaksikan anak buahnya hancur mulai panik. Dia mundur beberapa langkah, bersiap kabur ke hutan, tapi langkahnya terhenti. Sentot berdiri di belakangnya sambil memegang. "Kamu ini pegang apa toh ceritanya? Gantung gini narasinya." "Aku pegang telur rebus lalu ku makan." "Yang bener Tot, jangan mengacaukan drama peperangan ini." Aku memegang biji." "Biji apa? Buruan."
Biji Edi! Biji itu dilempar dan melesat mengenai wajah Mbah Sarka. Dukun itu tersungkur, mulutnya bergetar gerak, mencoba membaca mantra lagi. Tapi Panjul sudah menodongkan tangan menyala ke wajahnya. Siapa yang nyuruh? Mbah Sarka terdiam. Darah hitam merembes dari hidungnya. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Matilah kalian semua." Malam yang semula sunyi dan mulai terasa reda setelah kekalahan Mbah Sarka, tiba-tiba kembali mengerutkan kening langit. Angin berhenti. Bulan menghilang seperti ditelan kabut hitam yang menyelinap cepat dari segala penjuru. Panjul masih berdiri menatap Mbah Sarka. Sentot di belakangnya masih bersiap, memperhatikan dengan gelisah. Pak Suwarno, Edi dan Pak Lurah berdiri dalam lingkaran warga. Dan saat itulah bencana dimulai. Suara langkah aneh terdengar dari sudut-sudut balai desa. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu puluhan menjadi ratusan. Dari balik rerimbunan, dari lubang-lubang tanah, dari balik tembok balai desa, keluar sosok-sosok mengerikan. Tubuh mereka seperti mayat busuk, berkulit robek-robek, sebagian tanpa daging, sebagian lagi tulangnya menyembul keluar. Rambut menjuntai, mulut terbuka penuh belatung. Mata mereka kosong, namun memancarkan haus darah dan jiwa manusia hidup. Astagfirullah, gumam Edi pelan. Gila, ini jebakan. Pak Suwarno bersiap mengangkat linggisnya. Panjul mencengkram kerah bajunya sendiri. Dadanya mulai memanas. Ini yang sebenarnya. Mbah Sarka menjebak kita. Tiba-tiba, satu mayat hidup melompat dari atas atap balai desa, menyeruduk seorang warga hingga jatuh berteriak. Yang lain mengikuti. Mereka menerkam, mencakar, menggigit. Warga pun panik. Teriakan mengoyak malam. Anak-anak berlarian, perempuan menjerit. Laki-laki mencoba melawan dengan alat seadanya. "Lari ke dalam balai desa! Ayo semua cepat!" teriak Pak Lurah. Sentot menarik dua anak kecil dan menyeret mereka seperti karung ke dalam gedung balai desa. Edi membantu warga lain masuk, sementara Pak Suwarno memutar badan dan menebaskan linggis ke arah salah satu zombie. Kepala mayat hidup itu pecah, namun bau busuk dan lendir hitam muncrat ke bajunya. Panjul berdiri di depan barisan, menahan laju zombie yang menyerbu. Dia mengangkat tangannya ke langit. Kain putih bertuliskan doa-doa terbang dari sakunya dan melingkar di udara, membentuk tameng berpendar cahaya kuning pucat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Dua zombie berhasil menyusup dan menerkam kaki seorang kakek. Ia jatuh, dan dua lainnya langsung bergabung, mencakar punggungnya hingga darah menyembur. Panjul menoleh, tapi sudah terlambat. "Ed, jaga warung, aku bersihin luar." "Ngapain jaga warung, Tot?" "Jaga warga maksudnya, Ed." "Ngomong gampang, Tot. Nih, aku juga dikejar," balas Edi sambil melempar obor ke arah zombie lain. Panjul menekan dua jari ke dada, membaca doa dalam hati. Sebuah lingkaran api muncul di bawah kakinya, dan ia melesat secepat anak panah, menghantam tiga zombie sekaligus dengan pukulan bersinar, membakar mereka menjadi abu. Dari balik tumpukan kayu muncul zombie raksasa. Tubuhnya 2 kali ukuran manusia biasa. Matanya buta tapi hidungnya menggembung, mencium siapapun yang hidup. Ia mengangkat balok kayu besar dan melempar ke arah balai desa. Balai desa terguncang, dindingnya pecah sebagian. "Panjul, kalau nggak cepet bisa ambruk ini," teriak Pak Suwarno. Panjul mengalihkan perhatian. Dia melompat ke udara dan dari tangannya muncul api yang langsung dilempar ke kepala zombie raksasa itu. Api itu menembus dari dahi sampai ke leher belakang. Zombie raksasa menggerung, menjatuhkan balok, lalu roboh ke tanah. Sementara itu, Sentot mulai menghafal gerakan musuh. Ia menarik tali hasil bikinan sendiri yang telah ia jampi-jampi sebelumnya dan menjerat 2 zombie sekaligus. Namun talinya putus dan ia pun lari ketakutan. "Coba Biung tidak ambil kekuatanku lagi,"
Pasti kali ini sudah kuhancurkan zombie-zombie jelek ini. Eddie diam-diam sudah menyelipkan garam dan daun bidara ke dalam botol semprotan, mulai menyemprot zombie yang mendekat, dan kulit mereka meleleh seperti lilin terkena api. Warga yang bertahan kini bergandengan membentuk barikade. Tangis anak-anak, teriakan, bau busuk, darah, api dan cahaya mantra semua bercampur menjadi malam paling kelam dalam sejarah Desa Melangi. Asap membumbung dari tubuh-tubuh busuk yang terbakar oleh doa dan mantra. Lapangan balai desa porak-poranda. Beberapa warga pingsan karena takut. Yang lain hanya bisa memeluk tubuh anak-anak mereka dengan mata berlinang menunggu ajal. Panjul berdiri di tengah medan pertempuran. Nafasnya memburu. Kulit tangannya melepuh akibat ledakan energi spiritual. Sentot duduk bersandar di pilar. Darah mengalir dari pelipisnya. Tot, alis kamu berdarah. Ini darah kesatria, Ed. Pak Suwarno menggenggam linggis dengan tangan gemetar. Tiba-tiba bumi bergetar. Bukan cuma dentuman, tapi seperti bumi menyemburkan sesuatu dari dalam. Shh, denger nggak? Bisik Eddie. Itu bukan suara manusia. Pak Suwarno mendelik. Tanah di sisi lapangan terbuka, dan dari lubang itu keluar sosok hitam menjulang berukuran lebih dari 6 meter. Tubuhnya seperti dihimpun dari bangkai binatang dan tulang belulang manusia. Tapi yang paling mengerikan adalah 3 kepala ada di satu lehernya. Kepala pertama seperti raksasa bermata satu, bertaring besar menganga liar. Kepala kedua seperti wajah nenek tua pucat. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke kaki. Matanya kosong namun menangis darah. Kepala ketiga, kepala kambing hitam terbakar api, melenguh dengan suara berat dan dalam seperti panggilan dari dasar kubur. Dada makhluk itu ditutupi lempengan besi berukiran tulisan kuno. Di punggungnya tertancap sejenis tombak kutukan yang justru menyalurkan energi gaib ke seluruh tubuhnya. Ya Allah, ini jin atau siluman? Pak Suwarno memundurkan langkah. Dan dari balik asap, Mbah Sarka tersenyum. Darah menetes dari bibirnya. Matanya kini gelap seluruhnya. Dengan langkah lemah, ia menjauh dari medan tempur. Perlahan menghilang ke balik pepohonan, melarikan diri di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Makhluk berkepala 3 itu mengangkat tangannya. Setiap kali tangan itu diayunkan, angin panas memotong pohon-pohon di sekitar lapangan, membuat warga yang masih sadar menjerit dan menjauh. 2 warga terpental terkena hempasan kekuatan dan menghantam tembok balai desa. Semua warga, masuk ke dalam. Jangan lihat makhluk itu. Mata ketiganya bisa membuat kalian kesurupan, teriak Panjul. Panjul berdiri paling depan. Ia menekuk lututnya, menarik nafas dalam, lalu membisikkan mantra. Tangannya terbakar cahaya emas. Ia menancapkan tangan ke tanah, dan sebuah lingkaran pelindung selebar 3 meter muncul. Tempat warga bisa berlindung di dalamnya. Lingkaran itu memancarkan cahaya hangat. Makhluk itu mendengus marah. Kepala raksasa mengaum. Kepala nenek menangis keras hingga telinga semua orang berdengung. Dan kepala kambing menjerit tinggi seperti seruling kematian. 3 bola api keluar dari mulutnya menuju ke arah warga. Panjul mengangkat kedua tangan. 2 tameng cahaya kuning muncul di udara, menahan bola pertama dan kedua. Tapi bola ketiga melesat melewati sisi lain. Satu sisi balai desa terbakar, dinding runtuh, jeritan terdengar dari dalam. Sentot yang sejak tadi hanya tersenyum sambil mengusap luka di pelipisnya. Makhluk aneh. Masa kepalanya 3? Itu kalau kesepian pasti ngobrol sendiri. Warga yang tersisa hanya bisa menunduk, memeluk tubuh mereka sendiri, menunggu akhir. Tubuh Sentot masih gemetar. Ia duduk bersandar ke dinding yang retak, mengusap wajah dengan nafas ngos-ngosan, efek dari tatapan kepala tengah si makhluk raksasa tadi. Panjul masih bertarung di tengah lapangan. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya belum padam. Sementara itu,
Pak Suwarno berlari ke arah Pak Lurah, wajahnya tegang. "Pak, Mbah Sarka kabur. Dukun sialan itu kabur waktu makhluk itu muncul," katanya setengah berteriak. Pak Lurah mengangguk, cepat merespon. "Pak Tirta, Mas Rejo, kamu dan 5 orang lain ke arah utara. Cari dia, kita nggak bisa biarkan dia kabur." Beberapa warga yang masih punya nyali langsung bergerak. Mereka membawa senter, kayu, dan pentungan. Dengan cepat mereka membentuk regu kecil dan bergerak ke jalan desa. Namun belum 5 langkah mereka menjauh dari balai desa, langkah mereka terhenti. Suara terdengar dari arah persawahan, seolah sesuatu sedang berjalan menyeret kakinya di antara rumput dan tanah basah. Pak Rejo menyenter ke kanan, matanya membelalak, tangannya gemetar. Itu apaan?" Puluhan, tidak, ratusan orang-orangan sawah berdiri berjajar, membentuk lingkaran tak sempurna mengelilingi balai desa. Mereka berdiri tegak, tubuhnya kusut, sebagian dengan wajah dibuat dari batok kelapa hitam terbakar. Sebagian lainnya berlumur darah kering, mulutnya dijahit benang merah. Dan mereka bergerak. Awalnya hanya goyangan ringan, seperti tertiup angin. Lalu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan mereka mulai berlari. "Lari! Lari!" Pak Lurah berteriak dengan wajah pucat. Warga pun panik. Senter jatuh, suara teriakan anak kecil, kayu dilempar sia-sia. Orang-orangan sawah itu berlari dengan gerakan kaku namun cepat. Pak Suwarno menendang satu, namun malah tangannya yang robek kena paku di tubuh jerami itu. Darahnya pun mengucur. "Mereka bukan cuma boneka, ini sudah jadi makhluk," teriaknya. Di belakang mereka, Panjul masih bertarung dengan makhluk berkepala 3. Tapi dia mendongak, melihat dari kejauhan ratusan makhluk jerami itu mulai menguasai desa. Matanya menyipit. Pak Lurah dan warga berlarian kembali ke balai desa, mendorong meja-meja jadi penghalang. Kayu, bangku, dan lemari tua didorong ke depan pintu dan jendela. Namun saat mereka bersiap menyelinap, orang-orangan sawah pertama berhasil menembus pagar depan. Kayu pecah, makhluk itu masuk. Matanya hanya 2 lubang hitam, tapi wajahnya menunduk. Tangan jeraminya mencengkram warga yang tidak sempat lari. Dan warga itu diseret keluar. Jeritan panjang menggema lalu hilang. "Tot, kita harus keluar!" teriak Panjul dari kejauhan. Kini dipukul mundur oleh makhluk berkepala 3. Lapangan berubah menjadi neraka kecil. Makhluk berkepala 3 menebas udara, menciptakan badai panas dan hujan bara. Orang-orangan sawah menyerbu balai desa, masuk lewat jendela, pintu belakang, bahkan atap. Warga mulai kehilangan harapan. Banyak yang pingsan, sebagian mencoba bertahan di balik meja. Anak-anak menjerit mencari ibu mereka. Namun di tengah kekacauan, Panjul yang luka parah berlutut dan mengatupkan tangan. Ia mulai membaca mantra dalam bisikan. "Dengan restu guru, dengan izin langit, terimalah tubuhku sebagai pembuka gerbang pelindungan." Tanah di bawahnya bercahaya. Sebuah simbol kuno muncul, lalu menyebar. Lingkaran bercahaya membentuk pelindung luas di tengah lapangan. Tapi satu masalah besar masih belum selesai. Makhluk berkepala 3 belum bisa dikalahkan. Dan Mbah Sarka, dalang dari semua ini, masih bebas di luar sana. Balai desa itu kini berubah menjadi kubu bertahan terakhir. Benteng dari meja, lemari, bahkan pintu yang dicopot dan dijadikan tameng oleh warga yang ketakutan. Jerit masih terdengar, anak-anak menangis, para ibu memeluk anak mereka, dan para lelaki hanya bisa mengayunkan kayu dan bambu dengan nafas tersengal. Di luar, orang-orangan sawah terus mendobrak. Mereka kini tak lagi hanya boneka jerami. Beberapa sudah memanjang, tubuhnya meleleh bagai lilin. Sebagian lagi mengeluarkan uap busuk dari mulut yang dijahit. Pak Suwarno berdiri di depan pintu bersama 3 warga lainnya. "Tahan, jangan biarkan mereka masuk. Kita nggak boleh kalah." Sementara itu di lapangan desa, Panjul terlempar kembali, menghantam tanah keras,
membuat debu berterbangan. Makhluk berkepala 3 melangkah maju, mengayunkan tangannya yang panjang dan berbuku besar seperti batang pohon tua. Dari mulut kepalanya yang tengah keluar suara dengungan ribuan tawon. Panjul mendesah berat, wajahnya berlumuran darah dan abu. Matanya mulai kabur, satu kakinya sudah terkilir. Api dari tangannya kini tinggal menyala kecil. Kalau gini terus, habis kita semua. Lalu angin berhembus pelan. Suara gamelan samar terdengar, disusul wangi dupa yang aneh menenangkan. Langit mendadak sedikit terang, seperti fajar menyelinap prematur. Sudah cukup main-mainnya. Suara itu berat, dalam, dan bergetar dari tanah. Dari sisi jalan masuk desa, seorang lelaki tua berjalan pelan, mengenakan baju lurik coklat lusuh. Rambutnya panjang dan putih, tapi tubuhnya tegap. Di tangannya hanya tongkat kayu. Matanya tajam, tapi penuh kebijaksanaan. Edi terbelalak. Bah, loh, kamu di sini, Ed? Kirain tadi aku cuma salah feeling. Mbah Juri, mantan dukun sakti dari era dulu yang sudah pensiun, hidup tenang di desa seberang. Tapi malam itu, saat dia hendak main ke rumah temannya, hawa panas dan bau busuk dari desa Melangi menarik perhatiannya. Dan ketika dia menajamkan rasa, dia tahu cucunya ada di dalam pusaran kekacauan. Makhluk kepala 3 menyadari kehadiran Mbah Juri. Ketiga kepalanya menoleh bersamaan, mengeluarkan raungan rendah, sebuah sinyal ancaman. Orang-orangan sawah di sekitar balai desa mendadak berhenti. Mereka menoleh perlahan ke arah sumber kekuatan baru. Mbah Juri menancapkan tongkatnya ke tanah. Wahai para makhluk suruhan yang hanya lahir dari dengki dan iri hati, aku tidak ingin menyakiti kalian. Tapi jika kalian tidak kembali ke alam asalmu, aku akan membakar jalan kalian pulang. Tangannya melambai pelan, membentuk mudra kuno. Di sekelilingnya, tanah merekah pelan, seperti aliran lava kecil. Lalu, dari tongkatnya, api putih menyembur melingkar seperti cincin. Orang-orangan sawah yang paling dekat langsung tersambar, meledak menjadi abu halus. Satu persatu makhluk itu mundur, yang lain berlari, jatuh terguling. Bahkan ada yang membakar dirinya sendiri, seolah tak tahan menghadapi cahaya dari sang dukun sepuh. Pak Lurah dan warga melihat semuanya dari celah pintu. Itu siapa? Tanya salah satu warga sambil gemetar. Edi menjawab lirih penuh rasa bangga. Itu kakekku, Mbah Juri. Namun makhluk berkepala 3 tidak mundur. Ia bahkan semakin mendekat. Panjul mencoba berdiri lagi, tapi lututnya bergetar. Mbah, yang satu ini kuat banget. Mbah Juri mengangguk pelan. Ia berjalan mendekat, lalu menatap langsung ke arah 3 pasang mata merah menyala. Kamu bukan dari alam sini. Pergi. Makhluk itu menggeram. Suara dari ketiga kepalanya tumpang tindih menggelegar. Aku ditugaskan. Tidak akan pulang sebelum kepala lurah itu kubawa. Loh, kok malah bawa-bawa kepala lurah? Bentak Mbah Juri. Suaranya keras tapi tetap kalem. Dia mencabut tongkatnya dan menggores tanah. Sebuah lingkaran besar bercahaya kuning keemasan menyala di bawah kaki raksasa itu. Makhluk berkepala 3 melompat, tapi sudah terlambat. Mantra Paku Jagat Durmo. Cahaya meledak ke atas seperti geyser cahaya. Tubuh makhluk raksasa itu terjerat cahaya seperti rantai dan terhempas ke belakang hingga menabrak beberapa pohon besar. Tapi dia belum hancur, hanya terhenti, tertahan. Mbah Juri mundur beberapa langkah, lalu melihat ke arah Panjul dan Sentot. Makhluk kepala 3 meraung di bawah jeratan cahaya. Wajah-wajahnya memuntahkan asap dan darah hitam. Tapi dia masih hidup, masih kuat. Langit malam yang tadi hanya dihiasi bintang perlahan mulai berubah muram. Awan hitam berputar membentuk pusaran besar tepat di atas balai desa Melangi. Angin berputar kencang,
dan gemuruh petir menggelegar. Seperti alam pun ikut menyaksikan pertarungan antara manusia dan makhluk dari alam kelam. Makhluk kepala 3 itu yang bernama Reksadenta, sosok raksasa hasil penggabungan puluhan makhluk gaib yang memakan ratusan tumbal semasa hidupnya, menggeram keras hingga tanah bergetar. Kepalanya yang 3 menyemburkan kabut hitam dan belatung berterbangan di udara. Orang-orangan sawah yang semula mundur karena kekuatan Mbah Juri kini mulai bergerak lagi. Sorot matanya merah penuh arwah yang belum bisa tenang. Dari dalam dada mereka terlihat wajah-wajah ketakutan, wajah-wajah manusia yang dulu dijadikan tumbal. Ada yang masih anak-anak, ada perempuan, ada pula yang tangannya seolah mencoba keluar dari perut jerami. Astagfirullah, bisik Pak Lurah yang hampir lemas. Tiba-tiba dari arah musola muncul satu sosok lagi yang berjalan pelan tapi tegap. Di pundaknya kain sarung diselempangkan. Dengan peci putih dan jubah hijau muda yang berkibar pelan tertiup angin malam. Allahu Akbar! Suara itu dikenali oleh semua warga. Mbah Parto, teriak Pak Suwarno. Ya, imam sekaligus muazin musola desa Melangi. Sosok sepuh yang selalu ramah dan menenangkan. Tapi malam itu ada cahaya berbeda yang menyelimuti tubuhnya. Wajahnya tetap tenang, namun dari langkahnya terpancar karisma seorang pendekar doa yang sudah terbiasa bertempur, bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan zikir dan munajat. Mbah Juri dan Mbah Parto berdiri berdampingan. Keduanya saling menatap. Tak perlu kata-kata, mereka tahu peran masing-masing. Aku jaga di luar, Ri, kata Mbah Parto lirih. Takbirkan terus toh, jawab Mbah Juri. Aku buka jalannya. Mbah Parto memejamkan mata. Tangan kirinya menggenggam tasbih hitam dari kayu cendana. Tangan kanannya terangkat. Udara seketika bergetar. Dari mulutnya, suara takbir itu menggema. Bukan hanya di telinga, tapi langsung masuk ke dalam dada, membuat orang-orangan sawah itu goyah. Mbah Juri menghantamkan tongkatnya ke tanah. Kawruh jagat selo bumi, pagar gaib. Sebuah dinding cahaya seperti benteng berbentuk kubah menyelimuti warga di balai desa, mencegah orang-orangan sawah masuk. Namun makhluk Reksadenta masih berdiri gagah. Tubuhnya yang raksasa membara. Dari 3 kepalanya muncul aura mengerikan. Nafasnya bisa merontokkan dedaunan. Suaranya membuat anak-anak menangis tanpa sebab. Di sisi lain, Panjol duduk bersila di lapangan. Tangannya menyatu di dada. Tubuhnya goyah penuh bercucuran, namun matanya tetap terpejam. Ya Allah, kembalikan mereka ke sisimu. Mereka ini bukan tentara, bukan musuh. Mereka hanya arwah yang belum bisa tenang. Tangannya terangkat. Doa arwah dibaca dengan sepenuh hati. Setiap lafal seperti menggetarkan langit. Orang-orangan sawah satu persatu berhenti. Wajah-wajah yang terjebak di tubuh jerami mulai menangis, lalu perlahan keluar sebagai cahaya putih kecil yang langsung naik ke atas. Satu demi satu, ratusan tangisan berubah menjadi senyuman saat mereka pergi. Dan akhirnya hanya tubuh jerami kosong yang tersisa. Tot! Sentot menoleh. Mbah Juri memanggilnya. Kesini. Aku pinjam kekuatan lawumu sebentar. Sentot bingung, tapi ia mendekat. Mbah Juri menempelkan telapak tangannya ke punggung Sentot. Mata Mbah Juri menutup. Wahai leluhur yang menjaga darah ini, bangkitkan kekuatan dari darah warisan. Jadikan ia cahaya penghancur kegelapan. Tiba-tiba dari tangan Sentot menyala cahaya hijau kekuningan. Berputar seperti api namun tak membakar. Panasnya seperti mentari, tapi lembut seperti hangat tangan. Sentot kaget. Wah, ini apaan, Mbah? Arahkan ke Reksadenta sekarang. Sentot mengangguk, lalu ia mengangkat tangannya. Hei, monster kepala 3. Kujadikan kau larutan cap kepala 3.
Dari tangan Sentot, semburan cahaya meluncur bagai tombak petir, menghantam langsung dada Reksadenta. Kepala pertama meledak, kepala kedua melolong dan meledak menyusul. Hanya tersisa kepala ketiga yang mencoba kabur. Tapi Panjul sudah berdiri di depan kepala itu dengan tangan terangkat. "Pulanglah ke neraka!" Kepala terakhir meledak, meninggalkan angin besar yang menyapu seisi lapangan. Debu mengepul, tanah bergetar, dan malam yang tadi pekat kini perlahan kembali tenang. Warga keluar dari persembunyian. Anak-anak menangis lega. Para ibu memeluk keluarga mereka. Pak Lurah bersimpuh menangis dalam syukur. Mbah Parto masih berdiri. Mbah Juri bersandar di pohon kelelahan. Sentot tertawa kecil walau lututnya gemetar. "Hahaha. Kok bisa kepikiran bikin larutan kamu, Tot?" Tapi tiba-tiba puluhan pocong berkumpul mengelilingi para warga di balai desa. Tubuh mereka bergoyang seperti tertiup angin. Panjul kembali membacakan doa untuk menenangkan mereka. Dan satu persatu sosok pocong menghilang. Mereka korban tumbal dari dukun jahat yang membangkitkan Reksadenta. "Dukun jahat yang itu," kata Mbah Parto menunjuk seorang pria tua yang sudah terikat pasrah di dekat balai desa. Itu Mbah Sarka, sang dukun hitam. Pak Lurah lalu mendekatinya dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu meneror desa Melangi, ha?" Sementara itu di seberang lautan, J dan Gunawan asik duduk di atas pohon memakan kacang sambil melihat kawanan monyet berfoto dengan para wisatawan di Pulau Dewata. "Yeay, kita kalah populer sama monyet-monyet itu." "Kenapa, Gun? Lihat orang-orang pada ngajak monyet itu foto-foto," ucap Gunawan sambil mengupas kulit kacang dengan cara yang aneh. "Lagian siapa sih orang yang minta foto sama ular? Serem, udah gitu item, makin serem, Gun." "Kamu betul, Jay. Tapi kejujuranmu membuat dadaku tiba-tiba sakit," ucap Gunawan yang masih ngemil kacang. "Setidaknya kamu lebih tampan daripada monyet-monyet penghuni hutan ini, Gun." "Berani-beraninya kau membandingkan aku dengan monyet, Jay. Tapi caramu makan kacang sudah mirip sama mereka, Gun." Puih. Aku gak jadi makan kacang. Enak saja ngatain aku mirip monyet." "Ya sudah, sini kacangnya, Gun." "Jangan, buat bekal nanti di jalan." Sampai mana lagi nih Gunawan sama J? Ya sudah teman-teman, sampai sini dulu episode Sentot dan juga Edi dalam episode membantu memecahkan misteri yang ada di desa Melangi. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah support dan sudah menuliskan komentarnya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa memandangmu meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.
jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari.